Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum merupakan salah satu unit kerja eselon 1 di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memiliki 3 fokus program pembinaan politik dan pemerintahan umum pada tahun 2021. Yang pertama, pembangunan teknologi berbasis Big Data. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketiga, penguatan regulasi kebijakan politik. Pembangunan teknologi berbasis Big Data memiliki beberapa program dan kegiatan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam menganalisis perkembangan isu-isu terkini di media sosial dan online yang dinamakan IMM. Beberapa aplikasinya yaitu Intelligence Media Analytic, Intelligence Socio Analytic, Information Admiralty System, Advanced Network Analysis. Output berupa laporan harian 34 provinsi dan pantauan situasi politik dan pemerintahan umum di media sosial maupun media online. Yang kedua, Ditjen Polpum juga memiliki podcast sebagai wadah untuk menyampaikan situasi, kondisi politik dan pemerintahan umum dengan nama Ngopi, Ngobrol Politik Indonesia. Yang terakhir, pada tahun 2022 sedang dikembangkan sistem informasi terpadu Ditjen Polpum yang terdiri atas 7 aplikasi, yaitu Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial dan Pusat Komunikasi dan Informasi, Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Sistem Data dan Informasi Hukum, Sistem Informasi Manajemen Politik Dalam Negeri, Sistem Informasi Manajemen Pelaporan, Sistem Informasi Ketahanan Ekososbud, dan Sistem Informasi Survei, Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Peningkatan kapasitas SDM. Selama tahun 2021, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah melaksanakan berbagai kegiatan berupa pelaksanaan berbagai rapat koordinasi nasional dalam rangka meningkatkan koordinasi antar daerah dan internal, pelaksanaan sejumlah diklat seperti diklat intelijen, bimbingan teknis dan rapat sosialisasi sebagai bentuk upaya meningkatkan pengetahuan dan kualitas teknis dari seluruh staf dan pegawai Ditjen Polpum. Selama masa pandemi, Ditjen Politik dan PUM tetap aktif menyelenggarakan webinar online terkait isu politik dan pemerintahan umum. Untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri, Ditjen Politik dan PUM telah melaksanakan berbagai langkah penguatan regulasi kebijakan politik. Di antaranya adalah dengan pemberian bantuan keuangan kepada 9 partai politik, dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk melaksanakan pendidikan partai politik dan operasional sekretariat partai politik. Dilaksanakannya percepatan penyusunan peraturan pemerintah mengenai forum koordinasi pimpinan di daerah. Pada saat ini, rancangan peraturan pemerintah sudah di Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan atau penandatanganan Bapak Presiden. Dalam mewujudkan pemilu yang semakin berintegritas, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri membentuk tim seleksi untuk mencari calon anggota KPU RI dan Bawaslu yang berkompeten. Capaian kinerja Ditjen Politik dan PUM. Pada tahun 2021, rata-rata capaian target indikator kinerja program mencapai angka realisasi 102,57%, dengan rata-rata persentase tertinggi pada indikator kinerja Ormas yaitu 122,5%, dan rata-rata persentase terendah ada pada Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi dengan persentase 92,34%. Secara rinci, data ditampilkan sebagai berikut. Realisasi anggaran Ditjen Politik dan PUM mencapai angka 99,96%, yang menempatkan Ditjen Politik dan PUM di peringkat pertama terkait realisasi anggaran dibandingkan komponen lain di Kementerian Dalam Negeri. Kami akan berusaha untuk meningkatkan kinerja serta layanan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik berdasarkan Pancasila.